semuanya. Video kali ini kita akan membahas mengenai Q&A. Apa yang mau kita bahas hari ini? Video kali ini kita akan membahas mengenai tafsir Syiah dan saya dari tafsir Mu'tazilah. Siapa nama mufasir tersebut? Nama lengkapnya yakni Al-Syaukani, yakni Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Al-Hasan Al-Yamani. Nama lengkapnya yaitu Abu Al-Qasim Mahmud bin Umar bin Muhammad bin Umar Al-Hawarizmi Al-Zamakhsyari Al-Hanafi Al-Mu'tazili Jarudah. Apa nama kitab tafsir tersebut? Tafsir ini bernama Fathul Qadir. Dan tafsir yang saya bahas yakni Tafsir Al-Kasyaf Al-Haqa'iq At-Tanzil. Kapan mufasir tersebut lahir? Nah, Asy-Syaukani lahir pada tahun 1760 Masehi. Dan Al-Zamakhsyari lahir pada hari Rabu 27 Rajab 467 Hijriah bertepatan dengan tahun 1074 Masehi. Apa saja karya-karya mufasir tersebut? Karya-karya Asy-Syaukani yakni terdiri dari Fathul Qadir tadi sudah dijelaskan, kemudian Nail Autar, kemudian Alfa fil Mazaib dan Salaf, kemudian Basrul Wujud Hamdallah. Kalau karya-karya dari Al-Zamakhsyari yang pertama yakni Tafsir Al-Kasyaf Al-Haqa'iq At-Tanzil, terus yang kedua yakni Asas Balaghah, dan yang ketiga yakni Rabi'u Al-Abrar. Siapa guru mufasir tersebut? Guru-guru Asy-Syaukani yakni yang dari ilmu bahasa seperti Syekh Ismail Al-Hasan, kemudian dari ilmu hadis Ali bin Ibrahim bin Ahmad, dan belajar kepada ilmu lain kepada para ulama lain yakni Fathul Bari, Syarah An-Nawawi atas kitab Muslim, Syarah Umdah, Ahkam, belajar Syarah Al-Jauhari dan lain sebagainya. Kalau Al-Zamakhsyari yakni ada guru dari bidang sastra dan bahasa yaitu Abu Muhdhar Mahmud Ibnu Jarir Ad-Dabi Al-Asfahani, dan dari guru madhab Hanafi sendiri yakni Al-Damighani dan Al-Syarif Ibnu Al-Syajari. Apa latar belakang penafsiran tersebut? Latar belakang penafsiran Asy-Syaukani yakni Asy-Syaukani tentunya untuk melakukan dua metode yakni Diroya dan Mubina, kemudian mengkritik terhadap tafsir sebelumnya dan mewarisi penafsiran yang bertentangan atau menyimpang dari ayat-ayat Al-Quran yang dipahami oleh Rasulullah, sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Kemudian bertujuan untuk menyampaikan melalui dasar periwayatan dari para sahabat serta para tabi'in mufasirin seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu latar belakang dari penafsiran Al-Zamakhsyari dari kitab tafsirnya Tafsir Al-Kasyaf. Yang pertama yakni permintaan dari para sahabat dan orang-orang sekelilingnya, karena pada saat itu Al-Zamakhsyari didatangi oleh para sahabat dari golongan yang terhormat, berilmu, dengan pemahaman bahasa tauhid yang tinggi, serta meminta Al-Zamakhsyari ini untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan membuat karya tafsir yang berisi tentang penjelasan pokok-pokok Al-Quran. Sebutkan satu contoh penafsiran mufasir tersebut. Penafsiran dari Asy-Syaukani yakni Surah Al-Mu'minun ayat 119 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Fata'alallah malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Di sini Asy-Syaukani menjelaskan bahwa Allah mensucikan dirinya dari segala kekurangan maupun tidak kesempurnaan, termasuk dari memiliki anak atau sepatu, serta juga menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Allah ialah Raja yang memiliki kuasa mutlak dan segala tindakan serta perkataannya adalah benar. Dia adalah Tuhan selainnya dan merupakan Tuhan dari Arsy yang mulia. Arsy disebut mulia sebab dari sanalah turun rahmat dan kebaikan, atau karena istiwanya Allah di atas arsy. Al-Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kasyaf menafsirkan Quran Surat Al-A'raf ayat 143 dengan konteks ru'yatullah atau wacana melihat Allah
yang mungkin atau tidak merupakan diskusi penting antara kaum Mu'tazilah dan kaum Sunni. Dalam ayat tersebut, Al-Zamakhsyari memberikan penjelasan panjang lebar mengenai penafsiran dan perbedaan makna an-nadh dan ar-ru'yah. Dalam konteks ini, ar-ru'yah dimaknai dengan melihat zat Allah secara langsung dan an-nadh dimaknai dengan menemukan tanda-tanda kebesaran Allah. Maka tafsiran Al-Zamakhsyari ini dalam menafsirkan doa Nabi Musa yang berbunyi Robbi arini anzur ilaik ialah dimaknai dengan ya Tuhanku, perlihatkan kepadaku tanda-tanda kebesaran. Apa kelebihan tafsir tersebut? Kelebihan dari tafsir Fathul Qadir yakni mana-mana ayat yang ditentukan di dalamnya selain pendekatan bahasa dan sastra Arab serta riwayat ditampilkan pula makna global dari ayat yang sedang ditafsirkan. Kemudian penjelasan tafsir tidak hanya berada pada satu kitab mazhab baik teologi maupun fikih ataupun bahasa, tetapi mencakup seluruh kitab mazhab melalui proses dialog agama dan mazhab. Kemudian mengungkap berbagai macam qiraat, kemudian sisi riwayat juga ditampilkan dalam setiap penafsiran terhadap satu ayat ataupun sekelompok ayat. Kelebihan dari kitab tafsir Al-Kasyaf yang pertama yakni kekuatan analisis bahasanya sangat kuat, yang kedua yakni menjelaskan ilmu ma'ani dan bayan, yang ketiga menggunakan pendekatan yang rasional dan kedalaman pembahasan ijaz Al-Quran, yang terakhir yakni sangat memperhatikan aspek qiraat, masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu nahwu dan sarf. Apa kekurangan tafsir tersebut? Kekurangan dari tafsir Fathul Qadir yakni dominasi pembahasan bahasa dan sastra dari ilmu jadihat lainnya, menyebabkan pembahasan tafsirnya terkesan mendahulukan sisi bahasa Al-Quran dari sisi lainnya. Kemudian terdapat riwayat yang status sanadnya tidak dijelaskan apakah dia seorang rawi yang suka ataupun tidak. Kemudian dalam hal qiraat, terkadang Al-Syaukani memandang qiraat berstatus mutawatir sebagai qiraat yang bisa tersyahid. Kalau kekurangan dari tafsir Al-Kasyaf sendiri, yang pertama yakni pengaruh dari Mu'tazilah karena perawinya juga dari kaum Mu'tazilah. Yang kedua yakni kurang membahas aspek hukum fikih dan lebih condong ke aspek sastra. Dan yang ketiga yakni kurang menyentuh tafsir bil maksur. Sekian video dari kami. Tanya jawab